Halo guys, selamat datang di channel saya ini, Snack Rohani. Saat ini saya ingin sharing tentang kekhawatiran. Yang namanya manusia hidup di dunia ini pasti punya rasa khawatir, apalagi tentang hari esok. Ada yang khawatir besok mau makan apa, ada yang khawatir besok mau membayar listrik atau membayar pulsa atau membayar atau tanggungan yang lain. Ya itu wajar lah, karena kita hidup di dunia ini pasti punya rasa khawatir. Tapi perlu diperhatikan juga, kekhawatiran itu memang ada, tetapi jangan sampai kita berada di dalam suatu kekhawatiran yang berlebihan, karena itu justru akan menghambat kita untuk merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Kadang-kadang rasa khawatir itu timbul dari pikiran kita sendiri. Kita khawatir kemudian menjadi takut. Nah, seringkali ketakutan yang ada di pikiran kita itu bisa saja terjadi menjadi nyata. Oleh karena itu, saat ini saya ingin sharing, belajar bersama tentang kekhawatiran itu. Ya wajarlah, manusia itu yang hidup di dunia ini pasti punya rasa khawatir. Tetapi perlu diingat juga, jangan sampai kita berada di kekhawatiran yang berlebihan itu. Nah, firman Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang akan kamu makan, apa yang kamu pakai, dan lain sebagainya. Kemudian Tuhan Yesus memberikan suatu ilustrasi bahwa burung-burung di udara Tuhan saja pelihara. Apalagi kita, manusia, pasti akan dipeliharanya. Maka dari itu, saya ingin berbagi, bolehlah kita khawatir, asal jangan berlebihan. Justru oleh karena kekhawatiran itu, kita dituntut untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena dengan berserah pada Tuhan, kita akan merasakan bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Karena kalau kita semakin lama semakin khawatir, justru akan menghambat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Pikiran kita selalu diliputi rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, dan hal itu pun justru malah menghambat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu, bolehlah kita khawatir, tapi jangan berlebihan. Karena kita masih hidup di dunia ini. Kalau bisa, ya enggak tahu juga sih. Maksud saya begini. Maksud jangan khawatir di sini adalah kita jangan diliputi rasa kekhawatiran yang justru malah menghambat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena pikiran-pikiran kita. Sebab pikiran kita terkadang menghambat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ingin mengerjakan sesuatu dalam hidup kita untuk mendatangkan hormat kemuliaan bagi namanya. Tapi kadang-kadang dari kita sendiri pun kita memikirkan yang aneh-aneh. Seperti tadi, contoh tentang kekhawatiran itu. Kita khawatir, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Tetapi kalau kita merubah pikiran kita, pola pikir kita, yang dulu berpikir, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Kalau kita ubah pikiran kita, ketika kita menghadapi masalah, tentu ya ada rasa khawatir juga. Ketika kita menghadapi masalah itu, kita berpikir, Tuhan pasti mengerjakan sesuatu yang baik melalui permasalahan, pergumulan yang sedang saya hadapi, yang kita hadapi saat ini. Karena apa? Justru karena dengan pergumulan, permasalahan yang dihadapi oleh kita, Tuhan inginkan kita supaya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam menghadapi permasalahan itu. Sebab ya kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, mana bisa, mana mampu. Oke lah, mungkin kita mampu, tetapi itu terbatas. Nah, maka dari itu kita patut bersyukur Tuhan memelihara kita secara luar biasa, menyertai kita, dan juga senantiasa memenuhi segala apa yang kita butuhkan. Jadi
Kenapa harus khawatir? Kenapa kita harus berpikir, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu? Hilangkan itu semua. Tetap percaya, Tuhan mau kerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita, berserah penuh, beriman kepada Tuhan, pasti pertolongan Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Jadi, apakah ada alasan untuk khawatir? Saya rasa enggak perlu. Memang kita ada rasa seperti itu, rasa khawatir itu. Tetapi tergantung bagaimana kita menyikapi rasa khawatir itu. Apakah kita akan terus berada dalam lingkaran keterpurukan terus-menerus, atau justru keluar dari lingkaran itu dan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat melakukan pekerjaannya yang luar biasa di dalam hidup kita. Ingat, rasa khawatir itu wajar, tapi jangan sampai kita berada di kekhawatiran yang berlebihan. Justru kalau kita terlalu khawatir atau khawatir berlebihan, sistem imun kita malah menurun. Kita diserang berbagai sakit penyakit. Nah, itu yang repot. Seperti kondisi saat ini yang kita berada di tengah-tengah pandemi, kita tidak perlu khawatir. Tapi ya tetap waspada, menjaga diri dengan mematuhi protokol kesehatan. Maksud saya adalah kita tetap percaya, optimis bahwa Tuhan akan memelihara kita, akan menolong kita, dan juga kita juga berhikmat dengan menjaga diri dengan baik, mematuhi protokol kesehatan. Itu salah satu contohnya. Dan juga saya yakinlah kalau kita mempercayakan diri kepada kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan kok. Jadi nggak perlu khawatir berlebihan, tenang saja, karena ada Tuhan. Percayalah. Di samping itu juga kita berusaha, bagi yang bekerja, ya bekerja sebagaimana mestinya. Bagi yang lain-lain pun ya apa yang bisa dikerjakan bagian kita, tetap kita kerjakan. Nanti Tuhan akan mengerjakan sisanya. Bahkan dengan kita mempercayakan diri penuh pada Tuhan, kita akan merasakan damai sejahtera, sukacita, dan juga merasakan sesuatu yang positif dalam hidup kita. Beda kalau kita khawatir, pikirannya kemerungsu pikiran kita ruwet lah, seperti itu. Terus ketika kita mengerjakan sesuatu malah tidak beres, terus kita sakit dan lain sebagainya. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak akan pernah tidur. Gusti boten sare. Tetap terus mengandalkan Tuhan, tetap percaya pada Tuhan akan pemeliharaan dan pertolongannya, dan jangan sampai rasa khawatir itu merongrong dalam hidup kita. Oke, memang khawatir itu wajar, tapi jangan sampai berlebihan. Malah kita jadi sakit sendiri. Oke guys, gitu aja sharing motivasi saya yang singkat dan sederhana ini. Mungkin masih banyak kekurangannya. Ini video ndak diedit, jadi langsung aja. Kritik dan saran senantiasa saya terima untuk kemajuan channel ini agar dapat semakin maju dan berkembang. Saya selalu berpesan tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, maaf ya saya nggak pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan juga jaga kebersihan agar kita senantiasa sehat selalu. Dan juga jangan lupa untuk senantiasa menyediakan waktu yang khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Saya yakin ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, istilahnya saat teduh, menenangkan hati dan pikiran, kita bersimpuh di kaki Tuhan, pasti kita akan merasakan damai sejahtera, sukacita, dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Oke guys, gitu aja. Kalau kalian suka silahkan like, kalau tidak suka dislike aja. Kalau kalian mau silahkan di subscribe atau share channel ini, supaya channel ini kedepannya bisa maju dan berkembang dan dapat bermanfaat.
Kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap semangat dan sukses selalu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bye.